buat teman-teman semua, kalau niat lu hanya soal keuangan, niat lu hanya soal stabilitas hidup lu akan menemukan jalan buntu di tengah-tengah. Selamat datang di MBC Muda Berbagi Cerita, podcast powered by Iluni UI. Bersama gue Mujab dan gue Bantet. Senang banget teman-teman balik lagi bisa dengerin episode kali ini. Karena episode kali ini nih spesial nih. Spesial banget nih. Kita mengundang seseorang yang ini bekerja di sektor paling strategis di Indonesia, cuy. Waduh. Idaman mertua. Idaman mertua banget. Yeah. Pokoknya mertua lu tuh iya deh gitu. Iya ada pokoknya kayak nggak ada pertanyaan lebih lanjut nih kalau lu ngelamar orang. Gak ada penolakan. Kalau biasanya kan kalau misalnya lu mau ketemu orang tua pacar lu kan lu harus bawa martabak, ya kan? Benar. Nah ini lu nggak perlu bawa martabak, pasti orang tua lu udah setuju. Gak perlu, cukup bawa SK pengangkatan aja. Ini orang tua lu pasti udah setuju. Benar. Kayaknya mesti gua ralat juga sih, bukan cuma idaman mertua. Apa tuh? Satu lagi idaman bank karena mudah buat minjem uang. Waduh, itu dia. Pelengkap yang sangat baik ini. Banyak teman-teman gue juga udah langsung gak ada SK itu. Iya benar. Nah ini mungkin masih bingung nih apa nih profesinya. Profesinya adalah ASN, aparatur sipil negara. Kita kedatangan Bang Fadel. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Mujab, Bro Bantet, apa kabar nih? Udah lama banget gak ngobrol-ngobrol gini. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang buat semua pendengar podcast MBC Iluni UI. Yes. Salam sehat, semuanya sehat. Yang sakit lagi dengerin juga nggak apa-apa. Abis ini sehat. Nggak apa-apa. Amin. Ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, ASN di mana sih Bang? Iya. Ya, gua sekarang aparatur sipil negara, memilih berprofesi sebagai itu, khususnya sebagai pegawai negeri sipil. Sekarang gua bertugas di Kementerian Sekretariat Negara. Ini bukan staf sus ya Bang ya? Waduh. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Oh, udah ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Nah, gua kebagian yang jagain pintu setnek. Oh iya. Yang pokoknya kalau Bang Fadel tuh masuk lewat seleksi ya Bang ya? Masuk lewat seleksi. Oh jangan begitu lu mama ini lu. Oh iya jangan. Baru mulai lu. Iya oke. Bang Fadil dulunya kalau boleh tahu di UI itu fakultas apa ya? Di UI Fakultas Hukum. Oh Fakultas Hukum ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman gue ini Jap ya. Yang fakultas hukum rata-rata di circle gue tuh kalau nggak perdata mereka maunya tuh masuk law firm yang keren-keren. Bisnis pastinya. Bisnis juga. Gue mau nanya waktu itu Bang Fadil kenapa kayaknya ASN nih karir gue. Iya. Gitu. Padahal kan ya kalau anak FH kan lebih cepet cuan ini jadikan lawyer kan. Iya. Iya sih. Kerja di SCBD kan ya. Di SCBD ya kan. Gaya necis ya. Gaya necis. Jam tangan Rolex gitu ya. Pakai safari nih kayak gue. Ini kayaknya kebalik deh, lu yang PNS sebenarnya. Baju safari ala magangnya. Ala Uniqlo. Ya. Ini kebetulan ada badge-nya ini nih PGRI. Waduh. Enggak ada. Kenapa tuh Bang kira-kira? Ya, gue kayaknya memang agak menyimpang sedikit ya, tapi gue lihat sih akhir-akhir ini banyak juga teman-teman di FAUI yang akhirnya memutuskan untuk berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Kalau ditanya kenapa gue mau menjadi ASN dalam hal ini PNS, sebenarnya sih pertama soal passion. Jadi passion gue itu memang terkait dengan hal-hal yang berbau mengenai hukum kebijakan gitu. Jadi latar belakang gue di kampus pun gue lebih interest terhadap isu-isu mengenai hukum administrasi negara. Itu yang membuat gue menjadi sangat semangat sekali untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Bahkan sebelum gue masuk ke Fakultas Hukum UI. Jadi sebelum itu gue memang udah cita-cita nih. Karena bagi gue gini sederhananya, gue tuh dari SD sampai kuliah itu kan di negeri. Ya sebenarnya banyak juga orang di negeri ya. Tapi gue termasuk
orang-orang yang mempunyai pemikiran gue udah dibiayain nih sama negara gitu, mulai dari SD sampai kuliah. Kayaknya apa yang bisa gue berikan sesuai dengan passion gue. Itu sih itu yang gue dapat. Jadi ketika itu ya gue memutuskan pasca keluar dari kampus, gue memang belum menjadi PNS tetapi udah mulai bergelut di birokrasi gitu. Jadi pindah-pindah instansi kementerian, coba belajar banyak hal. Kira-kira sih hal-hal kayak gitu sih yang akhirnya membuat gue memilih untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ini kalau boleh gue lengkapin, ini gue menarik banget sih, Jap. Jarang-jarang gue denger passionnya itu administrasi negara, itu jarang sekali. Iya. Di circle gue tuh, iya kan. Circle gue apa gitu. Gue suka banget bikin podcast. Itu tuh passion gue gitu. Iya. Ini terus kayak, passion lo apa? Administrasi negara. Wah, berat sekali. Bang Fadel ini sangat mengilhami quotes yang ini, Ted. Jangan tanyakan kepada dirimu, jangan tanyakan apa yang negara kamu kasih, tapi tanyakan apa yang kamu kasih ke negara. Kepada negara. Ini itu quotesnya siapa ya? Lupa gue. John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you, but ask yourself what can you do for your country. Luar biasa. Ini nih Bang Fadil. Mantap. Kayaknya Bantet habis ini harusnya jadi PNS sih. Waduh. Gue saran. Soalnya dari look kayaknya memang udah PNS sebenarnya. Ini Ted. Look PNS yang main ini Zuma. Enggak, kalau gue lihat dia lebih kayak look kayak Umar Bakri, guru-guru di pedalaman. Kayaknya bagus. Dia benar pengabdiannya tuh kuat banget gitu. Waduh. Mari kita doakan bersama-sama penonton semua. Iya, tapi sebenarnya salah satu mimpi gue tuh bisa ngajar sih. Gue gak tahu ngajar tapi kayak gue pengen ngajar. Mungkin suatu hari bisa kali ya. Iya. Ini ide yang bagus sih, Ted ya. Lu mungkin bisa mempertimbangkan nih. Aduh, bosen nih gue di startup nih. Lu bisa langsung menuju ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kalau kita sebut pedalaman kan nanti ada yang tersinggung nih, Bang. Oh iya. Daerah-daerah lah kita terdepan ya. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya bukan konteks masalah tersinggung nggak tersinggung menurut gua. Iya. Tapi konteks yang memang kita harus akui masih banyak yang bisa dieksplor di sana, termasuk oleh anak-anak muda lulusan UI. Harusnya malah jauh lebih bangga untuk bisa ke daerah-daerah sana gitu. Mungkin Bantet mau menciptakan 100 orang-orang yang akan menciptakan startup baru kan? Amin. Mungkin aja. Ayo Ted, gue dukung Ted. Iya, gue tunggu ya Ted ya habis ini ya. Tapi setelah podcast ini besar ya Ted. Lu kayak baru podcast dulu ya. Iya. Jangan sampai gue nyari partner host lain. Jangan sekarang dong. Baru episode awal. Nah kalau soal itu sih bisa Jap, gue bisa temenin lu, tenang. Langsung mengajukan diri. Gantian. Kita biarin Bantet buat fokus dulu. Benar. Siap. Paling nggak udah ada cadangan ya. Udah ada cadangan. Oke. Nih gue pengen memperdalam nih Bang ya kan, biasanya kalau PNS ya. Ini mungkin nggak spesifik terjadi di dunia birokrasi ya, tapi kita juga di dunia privat ya, di swasta gitu, itu juga ngerasain namanya generation gap, ya nggak Teteh? Iya betul. Kita ngerasa ada pemahaman yang beda yang kita miliki dengan misal atasan-atasan kita dan lain sebagainya. Apalagi dengan birokrasi yang menurut pandangan umum kan kayak aduh kaku, kolot ya, yang main kodok Zuma. main konet. Kalau di komputer itu main kartu ya paling advance. Itu gimana Bang lo kayak dealing dengan generation gap yang kayak gitu, apalagi ya setahu gua ya, dan asumsi masyarakat secara umum kan birokrasi yang termasuk cukup kaku nih. Terus sebagai anak muda yang energik tuh gimana itu? Mungkin sebagai tambahan Bang, kalau di kantor-kantor kayak gue yang startup gitu-gitu tuh ada yang namanya employer branding. Ya, di kantornya tuh employer branding tuh yang gue pahami adalah gimana cara si kantornya itu membranding dirinya sendiri biar si calon employee-nya tuh bisa ngelihat kantornya. Kayak gitu loh, misalnya kayak ternyata nih kantornya anak muda nih, menyenangkan. Nah, kira-kira kalau dari gue nggak pernah tahu dunia ASN juga dan nggak tahu banyak. Kira-kira kalau di lu gimana sih Bang? Ada nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau gue lebih banyak mau mendengar dari kalian di luar dari birokrasi ini, sebenarnya generation gap itu tetap ada atau enggak gitu. Karena kalau kayaknya generation gap di birokrasi
sering banget gue dengar gitu, apa jangan-jangan itu menjadi hal umum gitu. Tapi begini, kalau di birokrasi selama hampir mau 4 tahun gue menjalani sebagai seorang pegawai negeri sipil, gue merasa sih itu ada, tapi bukan menjadi hal isu yang utama. Gitu. Jadi bagi gue begini, memang harus kita akui secara umur semenjak pemerintah melakukan moratorium ya, penerimaan pegawai negeri sipil, gue lupa dari tahun 2008 kalau nggak salah ya. Yang dibuka lagi di tahun 2000, ya? nggak ngerekrut gitu, dibuka lagi di tahun 2017. Tentu memang ada perbedaan ya, jauh sekali. Jadi anak-anak yang masuk sekarang itu memang agak umurnya jauh 5-7 tahun gitu. Dan itu wajar-wajar aja sih menurut gue. Tetapi memang yang patut kita pahami, kalau bagi gue birokrasi itu rimba, bagi gue itu hutan belantara yang nggak bisa kita samain sama startup. Gue sangat menunggu ide-ide dari anak-anak muda, bagaimana sih sebenarnya membuat percepatan di birokrasi, karena memang nggak sama Ted sama startup yang sekarang lu jalanin gitu. Nah makanya kadang gue merasa begini. Ketika kita ngomong gap generasi, kenapa kita ngomong harus seolah-olah menyalahkan generasi-generasi terdahulu? Padahal ini yang menarik nih. Padahal semenjak tahun 2017, gue lupa, gue belum riset datanya berapa. Mungkin udah ratusan ribu lebih anak-anak muda dari 2017, 18, 19, 20, dan bentar lagi 2021 yang sudah keterima sebagai pegawai negeri sipil. Pertanyaannya adalah, yang menarik adalah, sebenarnya mereka yang mampu menginternalisasi nilai-nilai baru ke generasi senior, atau jangan-jangan mereka yang terinternalisasi dengan nilai-nilai lama. Gitu. Jadi permasalahannya bagi gue bukan soal generasi gap, tapi permasalahannya adalah siapa yang mau merubah itu gitu. Harapannya kan sebenarnya teman-teman ya gue dan teman-teman semua lah, karena secara jumlah kami nggak sedikit loh, ratusan ribu itu nggak sedikit. Kita sudah tumpeng umur PNS, karena P3K belum ada ya sampai hari ini ya, itu sudah mulai menunjukkan tren generasi muda yang jauh lebih banyak gitu. Piramid gitu ya. Milenial, piramidnya itu kaum milenial yang jauh lebih banyak. Jadi pertanyaan gue sebenarnya itu, jangan kembali kita melihat generasi tua tuh kolot ya kan, gaya lama gitu. Masalahnya lu udah ada di dalam gitu. Dan apa yang lu bisa lakukan? Karena gue cukup sedih sih. Gue akhirnya menemukan teman-teman ya, gue nggak bisa sebutkan apa yang dia lakukan ya, tapi yang dia lakukan setelah dia menjadi PNS itu gaya-gaya lama juga. Gitu. Jadi sebenarnya jangan-jangan ini bukan masalah soal generasi tua, generasi muda, generasi senior, generasi junior, tapi ini soal perubahan yang nggak kita mulai-mulai, terutama dari anak muda sendiri. Iya. Karena kita mungkin udah terpatri ya, kalau PNS tuh harus kayak gini. Jadi mungkin anak muda yang masuk PNS juga akhirnya ya udahlah, gue ngapain gue semangat kerja gitu. Mungkin kali gitu kali ya. Ngapain gue kayak berinovasi gitu ya. Nah, atau jangan-jangan ikut menikmati. Iya. Mungkin itu satu hal yang belum kita mungkin dong dia sudah dia kayak mulai ikut menikmati gitu dengan ini ritmenya kalau gue lakukan. Padahal sebenarnya dobrakan itu yang penting. Mudah-mudahan sih menurut gue pemerintah mulai melihat itu ya, karena pemerintah juga mulai tentu sangat sadar sekali bahwa generasi muda ini sudah mulai masuk banyak di instansi-instansi pemerintah. Jadi mudah-mudahan generasi-generasi muda itu diberikan tidak hanya peluang, menurut gue tidak hanya peluang, tapi tuntutan juga. Tuntutan untuk dapat melakukan inovasi. Gitu sih menurut gue. Wah, ini menarik banget nih Ted, topiknya Ted ya. Jadi anak muda tuh harusnya ngasih perubahan gitu. Gitu. Apalagi ini
ya kalau misal kita hitung tuh biasa banyak ya teman-teman kita Iya, yang ternyata masuk PNS kan. Ratusan Berarti ribu. secara Banyak jumlah banget. anak muda tuh banyak di Banyak. birokrasi. Banyak. Gimana caranya si anak muda yang udah masuk birokrasi itu bisa ngasih dobrakan-dobrakan tadi. Atau Dobrakan-dobrakan sesimpel tadi. dia mau atau tidak. Iya. Ya nggak? Iya, betul. Karena Gitu. gue kembali lagi, untuk saat ini jumlah kita nggak sedikit. Betul. Jumlah anak muda itu nggak sedikit. Pemerintah merekrut dari tahun 2017 tuh mungkin ratusan ribu kali ya. Gitu. Oke. Nah, kalau di startup sendiri gimana, Ted? Kalau di startup sih emang anaknya muda-muda. Nah, ini juga jadi hal yang mau gue omongin juga sih. Ini terjadi di circle gue ketika teman-teman gue memilih satu pekerjaan itu, mereka tuh mau memilih satu pekerjaan tuh yang mereka bisa ngasih dampak. Impact ya. Impact langsung ya. Karena menurut gue generasi kita terutama yang umurnya mirip-mirip kelahiran ya 90-an lah ya, misal bisa dibilang seperti itu. Kita tuh nggak mau kerja doang. Kayak gue tuh mau ngasih sesuatu buat company gue, buat inovasi gitu. Kalau dalam hal ini inovasi dan dampak tuh di kantor gue yang startup itu mungkin bisa lebih terjadi. Tapi kalau misalnya gue ngobrol sama teman-teman gue kayak, kenapa lu nggak mau masuk ASN? Kenapa lu nggak mau jadi ASN? Karena kayak dia ngerasanya karena ada generation gap tadi, kayak dia tuh takut ketika dia berinovasi, dia berdampak tuh dia nggak dilihat. Atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Atau nggak bisa ngapa-ngapain karena yang dilihat hanya yang tua-tua aja. Itu berdasarkan obrolan gue dengan beberapa teman-teman gue. Jadi ada alasan-alasan di luar misalnya kayak tadi stabilitas. Kalau di ASN kan kita tahu stabilitasnya oke banget lah gitu. Tapi ada alasan aktualisasi dirinya dia tuh yang dia tuh takut nggak bisa tersampaikan secara penuh gitu. Karena ada generation gap tadi yang dan kalau di ASN lebih melihat orang tua. Misalnya kayak gitu atau yang posisi di atas. Gitu ya, sih, mungkin bukan karena soal orang tua kali ya, tapi karena di PNS itu karir kita sampai sekarang masih didasarkan pada pangkat dan golongan. Itu dia benar. Sehingga ketika kita masih muda ya tentu kita nggak bisa terus mengeksplor diri kita, karir kita secepat bagaimana teman-teman di startup. Tapi yang menarik bagi gua nih, Ted, bagi gua sebenarnya ketika orang memilih berprofesi sebagai aparatur sipil negara, hal yang paling pertama harus dia tanyakan ke dalam diri dia adalah, ini sesuai passion gua gak? Benar. Karena ternyata bekerja nggak sesuai passion tuh berat banget. Gitu. Apalagi di birokrasi. Yang mana tadi harus gua sampaikan bahwa birokrasi itu hutan belantara, rimba, gitu. Banyak nilai-nilai yang harus kita pelajari. Ketika kita ngomong gap generation, ya banyak juga senior di kantor yang menunjukkan kualitas dan loyalitasnya. Yang gue kadang sampai bingung, ini orang puluhan tahun, dia mampu terus menunjukkan kualitas dan loyalitasnya secara stabil gitu. Ini orang gila gitu. Tapi jawabannya menurut gue ya hanya karena passion dia gitu. Betul. Memang dia mempunyai passion untuk bekerja di pemerintahan. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin berpikir gitu ya, pengen nih gue menjadi PNS karena gajinya udah stabil, tanggal 1 gue udah terima gaji, tengah bulan gue udah terima tunjangan kinerja, terus gue terima hal-hal lain yang sah gitu ya. Itu nggak akan pernah memuaskan diri lu, karena lu akan terjebak pada kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu. Dan jadi lu masuk benar-benar keikhlasan, passion yang harus lu pastiin sebelum masuk ke dalam hutan belantara birokrasi. Benar. Dan masuk birokrasi kan one way ticket ya Bang ya. Lu tiket sekali jalan sampai lu pensiun atau mungkin lu meninggal gitu ya. Jadi memang kalau nggak ada passion atau mungkin kesadaran bahwa lu masuk birokrasi buat pelayanan ya susah gitu loh. Kayak misal gue nggak mau sebut nama juga, kayak misal ada teman gue gitu yang dia PNS baru, terus begitu lebaran kemarin kan dipotong kan Bang ya, THR-nya hanya gaji pokok ya kalau nggak salah, itu aja udah ngeluh cuy. Kayak gue langsung walaupun bukan berarti gue nggak mencoba memahami dia, tapi gue cuma bilang gini, lu tuh kerja sama negara, terus juga semuanya dijamin sama negara, dan banyak orang yang
nggak punya privilege itu, gaji Iya. dipotong di pandemi dan lain sebagainya, dan sedangkan lo tuh masih dapat THR, even masih dapat THR gitu. Iya. Jadi ya udah lo bersyukur aja lah. Dan Iya, ini iya. menurut gue konsekuensi. Iya. Ya lo mengabdi sama Kalau negara. bagi gue sih ada nilai lebih ya ketika kita menjadi seorang pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, atau nanti lo misalnya memilih menjadi P3K. Karena begini konsepnya. Gue tahu lulusan UI itu orang-orang hebat. Kita tahu banget UI banyak melahirkan pimpinan-pimpinan yang di sektor private, di sektor publik ya, yang mumpuni lah. Tapi pertanyaan waktu itu ke dalam diri gue gini, kalau seandainya semua orang menjadi pemimpin, lalu siapa yang menjadi pelaksana? Wah. Jadi bagi gua harus ada juga teman-teman UI, lulusan UI yang memang mau bersama-sama semangat secara bertahun-tahun tuh nggak mudah ya, maksudnya gue belum tentu juga bisa menjalani itu gitu. Tapi semangat secara konsisten mau ada di tataran pelaksana gitu. Karena kalau seandainya pemimpin kita punya visi misi yang baik, tapi di pelaksananya nggak mampu menggiring gitu visi misi pemimpin untuk menjadi sebuah implementasi yang baik, kan percuma juga gitu. Jadi di tataran pelaksana itu juga harus ada orang-orang yang memang berkualitas gitu, dan gua harap ya UI sebagai kampus, salah satu kampus terbaik lah di Indonesia, juga lulusannya mau karena niat itu gitu, bukan karena niat yang ya udahlah gua masuk jam 8 pulang jam 4 ya kan, pulang tenggo jam 4 gitu. Yang penting jam 4 udah masuk bis jemputan gitu ya. Gua harap jangan lah misalnya gitu. Dan itu semua yang akhirnya melatar belakangi lu bikin ASN Dewari, Bang, atau gimana, Bang? Ya. Jadi kalau kita masuk ke ASN Dewari sebenarnya nggak cuman gua yang melakukan inisiasi itu ya. Jadi setelah 2017-2018 kita keterima sebagai pegawai negeri sipil, terus kita kaget gitu ngelihat di IG, di Twitter, loh teman gue yang ini yang dulunya nggak pernah kebayang ada di pemerintahan ternyata masuk sebagai seorang PNS gitu. Lama-kelamaan gue merasa wah mulai banyak nih, tapi kita mulai masih tercecer gitu. Jadi kita nggak tahu nih si dia tuh di mana. Kita cuma dengar dari selentingan-selentingan aja gitu. Jadi gue mulai terpikir lah jangan sampai kita lulus kampus gitu, pasca kampus kita kok jadi seperti tidak saling mengenal padahal kita satu profesi gitu. Anekdotnya sih gini, ketika lu lagi rapat gitu terus bos lu ngomong gini, cariin dong temen di salah satu kementerian A misalnya gitu. Ya kamu kan anak UI, masa kamu nggak punya teman di sana? Itu kan kayak di satu sisi kalau lu memang punya temen di sana lu merasa bangga gitu kan, ya gue cari gitu. Tapi di sisi lain kalau lu nggak tahu kayak anjir gimana nih, gue nggak tahu temen gue yang di kementerian itu gitu kan. Nah ASN Dewari UI itu hadir untuk itu. Jadi sebuah komunitas, sebuah perkumpulan lulusan-lulusan UI yang sekarang memilih berprofesi sebagai aparatur sipil negara dengan tujuan yang pertama sebagai jejaring kerja lah. Jejaring kerja ini jangan dimaknai sebagai arti quote and quote senior junior gitu ya sesama UI, enggak sama sekali, tapi kita hanya sebagai bagian dari kita saling mengenal satu sama lain sebagai lulusan UI. Yang kedua terkait pengembangan diri, Jab Bantet. Jadi maksud gue begini, dulu kita di kampus tuh kita ngembangin diri gila-gilaan. Kita ikut lomba, kita ikut seminar nasional, internasional, organisasi kampus, ya Mujab mantan ketua BEM UI gitu kan ya. Tapi pasca kampus itu semua hilang. Dah, gue nggak mau tuh gitu. Gue nggak mau. Teman-teman harus tetap ngeling dengan orang-orang hebat di luar sana seperti waktu dia ada di kampus, sehingga pemikiran dia tetap kritis gitu. Pemikiran dia tetap baik, pemikiran dia tetap hebat, tidak hanya pemikiran tetapi juga kemampuan soft skill dia gitu. Nah, itu yang kita coba berikan gitu. Tapi nggak itu aja, ada nilai terakhir yang tujuan kita adalah bagaimana pengabdian kita sebagai lulusan UI itu nggak stop. Gitu. Jadi kita mulai di ASN Dewari ini mulailah sesekali ngadain webinar mengenai misalnya bagaimana tips and trick masuk
CPNS, kira-kira kayak gitu. Jadi berbagi pengalaman Ini ke lulusan-lulusan UI maupun ke non UI, jadi bagian dari pengabdian kita. Tidak menutup kemungkinan abis ini mungkin kita banyak kerjasama lagi sama Mujab sama Bantet. Abis itu mungkin kalau COVID ini selesai, kita mungkin bisa bikin desa binaan, why not, ya kan? Iya, dengan pengajarnya Bantet ya. Dengan pengajarnya Mas Bantet. Pengajarnya gue ya? Iya, dan jangan lupa bajunya harus ini. Ini satu hal yang belum disebutin Bang Fadel. Kayaknya ASN Dewari ini juga jadi biro jodoh bisa juga, Jap. Belum ada yang berhasil kayaknya ya. Karena biasanya mungkin dia mau cari lagi, jangan lulusan UI kali kan. Itu keluarganya sangat settle itu, Ted, kalau sama-sama PNS tuh. Bapaknya di mana, ibunya di sini, ya udah gitu. Keluarga. Iya, tapi secara keuangan itu sangat settle sih. Bisa nyicil macam-macam itu keluarga. Ya, jadi nama anaknya juga nanti itu agak unik pasti, Jap. Jadi nama anaknya tuh Ardian Satrian Andakusuma, disingkat ASN. Mantap. Bisa. Kalau punya anak bisa. Menarik ya. Nanti gue sampein deh di ASN kali aja ada yang mau make. Nah, bisa loh. Asal jangan ini, Ted, Muhammad stempel gitu, Muhammad berkas. Jangan sampai itu. Jangan sampai gitu ya. Iya, jadi kalau misal tadi udah jelas sama Bang Fadel, memang komunitas hal yang menunjukkan bahwa anak muda sekarang ini terutama di bidang birokrasi ya, yang sadar bahwa berjejaring itu penting, ini akhirnya nunjukin banyak komunitas-komunitas serupa ya, selain ASN Dewari juga ada Abdi Muda, setahu gua. Abdi Muda, negarawan, banyak lah, banyak aparatur muda, itu banyak banget. Dan gua support banget Jap, itu harus kita support supaya teman-teman tuh tetap bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Iya. Dan ini juga mungkin bisa jadi gebrakan yang hebat juga yang tadi Bang Fadel sampaikan kan. Kalau anak muda juga harus ngasih inovasi-inovasi juga, harus ngasih perubahan-perubahan kecil dalam instansinya masing-masing. Dan mungkin ini juga dimulai dari berjejaring antar sesama PNS muda. Kalau konteksnya UI adalah ASN Dewari UI. Gitu. Nah, terakhir Bang, untuk menutup diskusi kita nih, ini kalau dipotong nih harusnya viral sih ya. Tips and trick gimana lolos CPNS? Lolos CPNS ya. Selain doa orang tua, karena itu sering banget tuh kayak berusaha berdoa, tapi maksudnya kayak strategisnya tuh strategi apa sih yang harus dibangun gitu. Karena kalau misalnya mau masuk company gede atau mau masuk startup, ini nih yang harus lu pelajarin. Nah, kalau di ASN tuh gimana? Ya, yang pertama gue jauh lebih tertarik sebenarnya membicarakan niat lo dulu tuh. Karena bener deh, ini pesan buat teman-teman semua, kalau niat lo hanya soal keuangan, niat lo hanya soal stabilitas hidup lo, niat lo hanya soal mau gaya-gayaan pakai baju korpri gitu. Kayaknya nggak ada juga sih. Ada nggak ya orang yang mau gaya-gayaan pakai baju korpri? Bantet doang. Mungkin kali ya. Tapi lu akan menemukan jalan buntu di tengah-tengah. Karena seperti yang tadi Mujab sampaikan, pengabdian ini tidak berjalan 5-10 tahun dalam waktu singkat, enggak. Tapi pengabdian ini mungkin aja sampai akhir hayat lu. Gitu. Jadi harus benar-benar lu pikirin, bener gak apa yang gua inginkan ini sesuai dengan kemauan gua gitu. Apa yang gua pilih formasi ini sesuai kemauan gua. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah melalui fase itu, insya Allah teman-teman jauh lebih ikhlas. Dan tips and trick dari gua, yang pertama adalah bagi gua tes CPNS itu bukan soal lu pinter atau enggak, tapi mohon biasakan diri melatih dengan soal-soal. Jadi yang namanya peringkat SKD gitu ya, itu tidak serta-merta hanya karena lu pintar, tapi harus juga lu mulai belajar, berlatih gitu secara rutin gitu, karena itu memberikan impact yang cukup baik sih ketika lu berada di hari H. Itu bagi gua. Karena kan kita ketahui ya soal-soal di SKD itu kan kayak terdiri dari TWK, TIU, dan apa tuh Bang kepanjangannya Bang? Gue juga udah 4 tahun ya, jadi kayak seputar apa tuh?
pertama kita daftar itu kan nanti ada SKD, itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, lalu ada tes intelijensia umum kalau tidak salah. TPA gitu ya. Satu lagi gua ada kalau nggak salah ada 3 lah. Gua cukup mohon maaf cukup lupa. Tapi yang pasti teman-teman jauh lebih paham itu karena teman-teman kan sudah daftar ya. Nah itu harus dibiasakan latih soalnya. Gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir gua kan pinter gitu. Jangan pernah berpikir itu. Jadi kalau memang teman-teman mau harus terus dilatih secara rutin. Yang kedua adalah teman-teman bersemangat itu. Karena menurut gua bersemangat itu bukan dalam arti konotasi gua menggebu-gebu ya, tetapi dalam setiap tahapan teman-teman harus mampu melakukan riset dengan baik. Gitu. Misalnya tes kompetensi bidangnya apa sih gitu. Jangan malu bertanya kepada senior-seniornya. Ini kan kalau lu lulusan UI atau lulusan universitas lain, mungkin kan udah ada senior lu yang ada di sana ya. Dan jangan pernah malu bertanya. Dan gue yakin senior lu pasti secara terbuka mau membukakan pintunya, saling sharing informasi. Jadi semangat dalam hal itu. Yang ketiga, walaupun Bang Ted bilang itu udah umum banget, tapi ini kuncinya memang Ted. Itu nggak bisa dibohongin. Doa ibu. Doa. Itu nggak bisa dibohongin karena bagi gua yang sudah menjalani ini, memang gua sangat merasa ada porsi yang besar dari doa orang-orang terdekat kita yang memang memudahkan kita ke jalan itu. Setiap orang kan punya apa ya, naik turun kehidupannya ya. Ya, oke lah nggak usah ngomong kehidupan, tapi naik turun dalam tes CPNS-nya karena kan tes CPNS itu banyak banget ya. Nah, gue merasa kayaknya gue nggak mungkin, tapi ternyata mungkin gitu. Dan gue yakin itu dari doa orang-orang terdekat kita. Gitu. Wah, luar biasa. Ini kalau gue simpulin nih, tips and triknya, yang bisa lolos CPNS adalah orang yang siap, bukan orang yang pintar. Pintar. Ya, orang yang tekun, betul banget. Orang yang tekun dan siap ya. Betul, bukan orang betul, yang pintar betul. Ya. Oke. Wah. Daging banget nih Ted podcast hari ini. Kalau kata orang-orang daging nih. Daging ada lemaknya dikit, nggak apa-apa. Ada lemaknya dikit ya. Bagi gua, jangan pernah pesimis melihat birokrasi kita, karena birokrasi kita terus berjalan, terus berubah, sama seperti teman-teman yang ada di sektor private. Tapi mungkin perubahan itu harus kita lakukan secara pelan-pelan ya, karena kan birokrasi itu seperti bandul kalau kata Pak Mensesnek ya. Jadi kalau seandainya dia goyang dikit, kemana-mana dia udah bisa berubahnya banyak gitu. Jadi nggak mungkin nggak seperti teman-teman yang di startup, tapi udah banyak perubahan banget. Bahkan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebenarnya pemerintah tuh sudah mulai melihat bagaimana sistem merit harus benar-benar dijalankan. Jadi bagaimana kompetensi, kinerja secara adil, tidak melihat lagi ras, agama, gitu, itu benar-benar sudah di-combine. Jadi nilai-nilai itu benar-benar udah di-combine. Nah, tugas kita lah nih benar-benar menunjukkan semangat kita, memang kita mau ke jalan situ gitu. Dan banyak banget kan menteri-menteri sekarang, kepala lembaga sekarang yang gayanya tuh udah anak muda banget gitu. Jadi ke kantor pakai caps, dan bagi gue tuh keren banget gitu. Jadi bisa diikutin lah sama anak-anak buahnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngebayangin kayak Obama tuh ya, Barack Obama gayanya keren-keren gitu-gitu, dia ASN loh di Amerika. Ya kan? Sebenarnya iya kan pada akhirnya. Kalau di Amerika gue belum tahu ya sistemnya, tapi kalau di pemerintahan yang kita maknai sebagai ASN itu ada 2. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang ketiga adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan Pak Presiden, para menteri, para kepala lembaga itu kita maknai atau kita sebut sebagai pejabat negara. Salah lu Ted, lu kurang aja lu Pak Jokowi dikira PNS lu. Iya, lu gua minus 50 ya Ted ya. Parah lu. Gue mengetes pengetahuan gue soalnya masih di bawah ya. Tapi tadi poin gue adalah soal kayak kalau ngebayangin pejabat di luar negeri kan wah gayanya keren gitu. Gue mau yang kayak gitu juga ya. Seperti yang Bang Fadil bilang tadi, bertahap dan kita akan menuju ke sana. Benar. Oke, daripada Bantet mulai ngelantur lagi nih nanti bilang Pak Jokowi ini PNS ya.
Ntar ada tukang bakso depan rumah lo tuh. Mending kita cukupkan dulu podcast hari ini. Thank you banget Bang Fadel buat materi yang daging semua. Semoga bisa ngasih inspirasi nih buat teman-teman semua yang sedang ada di sektor publik dan atau mau ke sektor publik. Dan buat alumni UI yang mau ke sektor publik atau sedang di sektor publik juga bisa gabung di ASN Dewari UI. Kita tunggu. ASN Dewari UI itu adalah sebuah komunitas kekeluargaan ya, jadi nggak ada harus daftar masuk apa segala macam, ngalir aja. Mudah-mudahan nanti sehabis ini kita punya banyak kegiatan lagi yang bisa kolaborasi dengan Iluni. Nanti kita kolaborasi ngobrol-ngobrol lagi sama Mucap sama Bantet. Siap. Boleh banget. Bolehlah kita nge-MC di kementerian, boleh aja. Boleh. Tetap nyari duit. Itu mah nyari cuan lu, bukan ini lu. Oke. Teman-teman thank you banget yang udah nonton kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus komen juga di bawah nih kira-kira mau ngundang siapa gitu. Misalnya mau ngundang, Kak ada gak lulusan UI yang jadi polisi? Wah itu menarik juga. Asal jangan undang PNS Obama ya. Iya, Obama bukan PNS Obama yang tadi gue bilang ya. Karena Obama bukan PNS. Itu bisa ngundang, komen aja di bawah atau mungkin ngasih rekomendasi konten apapun itu. Dan jangan lupa nih kalau yang mau jadi ASN misalnya langsung aja kontak ASN Dewari UI di mana Bang Fadel? Di IG-nya di ASN Dewari UI kita udah siap. Bisa DM silahkan, kita terbuka untuk umum. DM pasti dibalas karena ini bukan lambe turah ya. Bukan. Pasti dibalas ya. Oke, sip. Thank you Bang Fadel dan thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode MBC berikutnya. Dadah.